Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai anak-anakku semuanya kelas 4 di SDN 2 Kadipaten. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan hijrah Nabi Muhammad SAW secara daring. Nah, ini bisa kita pelajari di rumah secara daring. Yang pertama bahwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini merupakan materi pendidikan agama Islam untuk dimengerti kelas 4. Yang pertama, yang perlu kita pahami dalam kamus bahasa Indonesia, hijrah artinya adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada perpindahan dari tempat satu ke tempat yang lain. Secara istilah, hijrah berarti perpindahan Nabi Muhammad beserta sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dan sebagai dari tekanan kaum kafir Quraisy. Jadi ada sebabnya ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Itulah disebut dengan hijrah. Kenapa kok hijrah? Karena ada tekanan dari kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy mendolimi, menyakiti kaum Islam di Mekah, sampai bahkan ada yang hendak dibunuh, ada yang disiksa sampai berat. Akhirnya Nabi Muhammad diberi petunjuk Allah, diutus Allah untuk berhijrah ke Madinah yang pada saat itu masih bernama Yasrib. Selanjutnya, ini ada beberapa penyebab hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Yang pertama adalah turunnya perintah hijrah dari Allah. Sehingga yang memerintahkan hijrah ke Madinah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tekanan kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, jaminan keamanan dari penduduk Madinah. Penduduk Madinah itu juga menjamin keamanan daripada kaum Islam yang hendak hijrah. Kemudian permintaan dari penduduk Madinah itu sendiri. Mereka meminta Nabi Muhammad untuk hijrah daripada di Mekah dimusuhi oleh kaum kafir. Terus bagaimana reaksi kaum kafir Quraisy terhadap hijrahnya Nabi Muhammad? Mereka menyusun rencana untuk menggagalkan hijrah itu. Nabi Muhammad sendiri juga menyusun rencana hijrah. Dan Nabi Muhammad dan Abu Bakar hijrah bersama dan tinggal dulu di Gua Hira. Kemudian ada perjalanan menuju Madinah sampai di Madinah. Dari beberapa rangkaian ini, hijrahnya Nabi Muhammad itu tidak langsung semuanya hijrah, tetapi Nabi Muhammad adalah orang yang terakhir hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad hijrah terakhir bersama Abu Bakar yang itu melewati daripada Gua Sur. Nanti lebih diperdalam lagi di materi di buku PAI. Ya. Terus apa yang bisa kita teladani dari jalan Nabi Muhammad ke Madinah? Yang pertama bahwa seseorang itu dalam beragama atau dalam kita mengimani dan mengislami daripada agama Islam ini harus rela berkorban, meninggalkan sesuatu yang dicintai untuk menuju daripada keridhaan Allah. Yang kedua, percaya diri bahwa kalau kita percaya diri maka Allah akan memberikan jalan. Kemudian teguh pendirian, sikap tanggung jawab. Tanggung jawab itu berarti semuanya pasti ada resikonya. Hikmah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang pertama, kaum muslim selamat dari ancaman kaum kafir Quraisy. Bertambahnya kecintaan kaum muslim kepada Islam karena di sana semakin baik, Islam diterima dengan baik, semakin kuatnya persaudaraan kaum muslimin. Ditambah lagi persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin. Terjalinnya persaudaraan baru antara kaum muslimin, yakni kaum Ansar dan Muhajirin. Terima kasih, ini sedikit materi dari saya. Anak-anak, untuk memperdalam materi ini silakan dibuka LKS-nya bab tentang hijrah Nabi Muhammad. Anak-anak bisa mempelajari itu, kemudian dikerjakan daripada LKS halaman 56. Di situ membahas tentang hijrahnya Nabi Muhammad. Kemudian kalau nanti sudah selesai, tolong untuk LKS-nya difoto dan dikirimkan pada saya.
Terima kasih. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.